Kisah ini dibuka di sebuah jalanan di mana deretan mobil polisi melaju dengan sirine meraung mengawal seorang buronan muda menuju gedung pengadilan. Di dalam salah satu mobil tahanan, pemuda itu tampak pucat dan gemetar, wajahnya penuh ketakutan seolah menyadari bahwa perjalanan ini bukan menuju kebebasan, melainkan ke akhir hidupnya. Seorang polisi wanita bernama Hele duduk di depannya, berusaha menenangkan dengan tatapan yang lembut namun tegas. Dalam hatinya, Hele berjanji akan memastikan keselamatan anak itu sampai sidang selesai, meski ia sendiri tidak benar-benar yakin bisa menepatinya. Begitu konvoi tiba di depan gedung pengadilan, suasana di luar kemudian memanas. Ratusan warga berteriak marah, membawa poster dan melontarkan hinaan ke arah mobil tahanan. Mereka menuduh pemuda itu sebagai penjahat kejam yang pantas mati. Polisi berusaha keras menahan massa yang semakin beringas, namun tiba-tiba sebuah tembakan terdengar memecah udara. Peluru melesat menembus kaca dan mengenai kepala si pemuda. Beberapa waktu berlalu setelah tragedi itu, cerita bergeser ke sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Di dalam sel sempit, seorang pria bangun dari tidurnya. Ia adalah Zaid, seorang narapidana yang dulu pernah menjadi seorang dokter. Kini kehidupannya diisi dengan rutinitas monoton, bangun pagi, membersihkan diri, lalu keluar ke halaman untuk berolahraga atau bermain catur. Di balik sikap tenangnya, tersimpan luka dan rasa bersalah yang dalam. Suatu pagi saat sedang bermain catur, Zaid memperhatikan sekelompok tahanan yang sedang mengeroyok seorang pemuda baru. Awalnya ia tidak peduli, namun ketika kekerasan itu semakin menjadi, naluri lamanya untuk menolong muncul begitu saja. Ia berjalan mendekatinya, menatap tajam para pengganggu hingga mereka akhirnya mundur. Setelah itu, ia mengajak pemuda yang disiksa itu untuk duduk bersamanya. Dengan nada tenang, ia menasihatinya agar belajar mengikuti aturan di penjara, karena di tempat ini, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Saat pemuda itu mencoba berbicara tentang kehidupan di luar, Zaid memilih diam membiarkan waktu berjalan tanpa menjawab. Malam harinya, Zaid duduk di atas ranjang sambil melipat selembar kertas menjadi bentuk burung. Di meja kecilnya, tergeletak foto seorang anak laki-laki bernama Noah. Tatapannya penuh kerinduan dan penyesalan. Ia tahu di luar sana ada kehidupan yang dulu ia miliki, tapi kini hanya bisa ia bayangkan. Tidak lama kemudian, seorang sipir datang memberitahu bahwa ada pengunjung yang ingin menemuinya. Zaid mengira itu adalah ayahnya, namun ternyata yang datang adalah Hele, polisi wanita yang sempat ia lihat di berita karena insiden penembakan di pengadilan. Hele datang dengan tujuan jelas. Ia ingin mencari seseorang bernama Muter, pemimpin geng kriminal yang selama ini merekrut anak-anak muda untuk melakukan aksi brutal di jalanan. Ia menjelaskan bahwa Zaid memiliki kemampuan dan latar belakang yang bisa membantunya menyusup ke dalam kelompok itu. Så vidt jeg husker, har du dræbt 3 mennesker? Har du lyst til at komme ud? Jeg vil have, at du infiltrerer banden herindefra. Så bliver du løsladt. Jika ia berhasil, polisi akan memberikan pembebasan bersyarat dan menghapus sebagian catatan kejahatannya. Namun Zaid tidak langsung menjawab. Dalam pikirannya, ia masih teringat pada peristiwa penembakan yang dilakukan di depan pengadilan, peristiwa yang juga merenggut nyawa seseorang yang seharusnya dilindungi oleh Hele. Ia dapat melihat rasa bersalah yang masih tertinggal di wajah wanita itu, dan entah mengapa bagian dari dirinya merasa terikat dengan kesedihan yang sama. Hele terus berusaha meyakinkannya agar mau menerima misi berbahaya itu. Ia mengingatkan bahwa Zaid masih memiliki seseorang di luar sana, seorang anak yang pasti merindukannya. Namun Zaid hanya diam. Ia berdiri meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu dalam kesepian selnya, Zaid menulis surat untuk Noah.
Di dalamnya ia menuliskan ucapan selamat ulang tahun dan harapan agar suatu hari anaknya bisa memaafkan segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Tapi setelah selesai menulis, ia tidak punya keberanian untuk mengirimkannya. Ia hanya melihat surat itu perlahan, menatapnya beberapa saat lalu meletakkannya di bawah bantal. Ketika malam semakin larut, pintu selnya terbuka. 2 sipir datang dan kemudian membangunkannya. Tanpa memberikan penjelasan, mereka memintanya untuk ikut. Jahid digiring melewati lorong panjang dan dingin menuju sebuah area lain di penjara. Saat pintu baru terbuka, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Suasananya lebih keras, lebih gelap, dan penuh dengan wajah-wajah berbahaya. Ia telah dipindahkan ke sel para gangster. Di dalam ruangan, matanya tertuju pada sebuah benda di atas meja, burung kertas yang ia buat sendiri beberapa hari sebelumnya. Saat melihatnya, ia langsung mengerti. Hele telah memulai rencana itu. Kini ia menjadi bagian dari misi beresiko tinggi yang bisa memberinya kebebasan, tetapi juga bisa mengakhiri hidupnya kapan saja. Keesokan paginya, ia berusaha menyesuaikan diri di sel barunya. Tapi ketegangan tidak butuh waktu lama untuk datang. Beberapa tahanan masuk dan mulai mengacak barang-barangnya. Salah satu dari mereka mengambil foto anaknya dan menertawakannya, membuat amarah Jahid memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia memukul salah satu dari mereka hingga terjatuh. Pertarungan singkat pun terjadi sebelum akhirnya kelompok itu pergi dengan ejekan kasar. Setelah semua reda, Jahid duduk kembali di ranjangnya, menatap foto Noah yang kini robek di sudut. Malamnya ia mencoba menelepon anaknya untuk sekadar mengucapkan selamat ulang tahun, tapi panggilannya tidak dijawab. Hanya suara nada sambung yang terus berulang membuat rasa rindunya terasa semakin berat. Keesokan paginya, Hele datang kembali ke penjara. Jahid akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran yang sebelumnya ia tolak. Ia sadar satu-satunya jalan untuk menebus masa lalunya adalah dengan keluar dari tempat itu dan kembali menjadi seseorang yang berarti bagi anaknya. Hele terlihat lega, lalu memperlihatkan surat pembebasan bersyarat yang sudah disiapkannya. Ia menjelaskan bahwa untuk menyusup ke dalam geng muter, Jahid harus lebih dulu mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya. Dan semua itu harus dimulai dari dalam penjara, dari lingkaran terdekat muter yang kini berada di sekitarnya. Her er prøveløsladelsespapirerne. Gyldig fra den dato, jeg skriver på. Giv dig en indgang til banden udenfor. Hvornår kan det komme ud? Adil styrer bandens afdeling herinde. Få Adils opmærksomhed. Suatu hari, Jahid kemudian mengambil tindakan di mana dia menghadapi dan melawan seorang gangster di halaman penjara. Keesokan harinya, ia kemudian diminta untuk bertemu dengan seorang bernama Adil. Jahid dan Adil mendiskusikan apa yang terjadi sehari sebelumnya ketika Jahid terlibat perkelahian. Dia menyadari bahwa Adil memiliki pengaruh di penjara, tetapi dia menyebutnya memiliki hubungan baik dengan beberapa penjaga dan mereka memutuskan untuk bekerja sama. Jahid menerima perintah untuk menghadapi seorang pemuda dari daerah tersebut, yaitu anak dari seorang pelacur yang ditahan di sel 157. Jahid kemudian berjalan bersama Adil dan kelompoknya untuk menemui pemuda tersebut di sel 157. Yang mengejutkannya, pemuda itu adalah pemuda yang sama yang pernah bermain catur dengannya tempo hari. Setelah itu, ia pun dibebaskan dari penjara. Ia pergi ke sebuah gedung tinggi dan bertanya kepada seorang pemuda bernama Didi tentang arah ke lantai 23. Gedung ini adalah tempat tinggal Jahid. Setelah menghirup udara segar di balkonnya, dia pun kemudian pergi ke sebuah pameran dan bertemu dengan Steen yang bekerja di sana. Jahid mengucapkan selamat atas kehamilannya. Namun dia tidak menyangka Jahid akan bebas dan tidak merasa siap untuk menemuinya. Mereka pun akhirnya berdebat, tetapi Jahid bertekad untuk melihat putranya. Akhirnya Steen mengizinkan Jahid untuk menonton Noah berlatih sepak bola. Saat malam tiba, Jahid menerima telepon dari Jimmy yang memintanya untuk bertemu di luar gedung. Dia masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba Jimmy menghentikan mobilnya dan seseorang mencengkeram leher Jahid dari belakang. Jimmy menjelaskan bahwa dia akan mengawasinya karena dia tahu bahwa Jahid adalah seorang dokter.
Dia juga mempertanyakan niat Jahid dengan Adil dan kelompoknya. Setelah pertemuan ini, Jahid kemudian diturunkan di tengah jalan. Keesokan harinya, Jahid kemudian bertemu dengan Hele di sebuah pameran. Dia memberitahu Hele tentang Jimmy yang akan terus mengawasinya. Hele memberikan Jahid mikrofon dan perangkat GPS untuk mengumpulkan informasi tentang Muter. Dia meyakinkan Jahid bahwa hanya mereka yang tahu tentang rencana ini dan polisi akan percaya bahwa Jahid adalah bagian dari gangster tersebut. Saat malam tiba, Jimmy kemudian menjemput Jahid dan membawanya ke sebuah lokasi. Sebelum memasuki kamar, Jimmy memeriksa barang-barang Jahid. Di dalam ruangan ada Muter dan kelompoknya. Jahid diperintahkan untuk melakukan operasi pada orang yang terluka. Dia meminta semua orang untuk meninggalkan ruangan agar operasi berjalan dengan tenang. Jimmy. Hal itu membuat Jimmy tidak senang dengan hal ini. Tetapi Muter memerintahkan anak buahnya untuk keluar sesuai permintaan. Namun Muter ingin tetap berada di dalam ruangan karena orang yang terluka itu adalah saudaranya bernama Nasar. Sampai akhirnya Jahid pun berhasil mengeluarkan peluru dari paru-paru Nasar. Keesokan paginya, Jahid mengunjungi rumah Steen yang merupakan mantan istrinya dengan harapan bisa bertemu dengan sang anak. Sayangnya, Noah tidak mengenalinya dan meskipun begitu, Jahid tetap berharap. Ia kemudian disambut sebagai tamu oleh Noah dan Jahid mengajaknya bermain di kamar. Det her, det hedder et stetoskop, hvor de der dutter peges lidt ud af. Kemudian Jahid bergabung dengan Muter dan kelompoknya. Mereka melacak orang yang telah melukai Nasar dan kemudian mereka pergi ke markas mereka. Jahid terkejut menemukan Didi di sana yang kebetulan adalah tetangganya. Jahid dengan hati-hati mendekatinya dan mengetahui bahwa Didi adalah mata-mata yang bekerja untuk Muter, yaitu mengawasi apartemen Jahid. Jahid ditugaskan untuk mengambil barang di pelabuhan. Sebelum berangkat, ia memasang alat pelacak di mobil Muter dan ketika mereka sampai di pelabuhan, Jimmy memerintahkan Jahid untuk menyelesaikan tugasnya dengan benar dan tidak mengacaukan segalanya. Barang-barang yang seharusnya diserahkan kepada Muter dicuri oleh anak buah Boba yang juga telah melukai Nasar. Jahid pergi ke kamp Boba untuk mengambil barang tersebut. Awalnya Boba enggan menyerahkannya, namun Jahid berhasil mengambilnya kembali. Dia kembali ke kamp Muter dan memberitahu dia tentang situasinya, menjelaskan bahwa Boba telah mengambil obat-obatan itu tetapi dia berhasil mendapatkannya kembali. Pada awalnya Muter ragu dengan kata-kata Jahid, tetapi Jahid akhirnya meyakinkannya. Jahid bahkan menyarankan agar dia dapat menemui Boba di klub karena Boba sedang dalam suasana hati yang buruk. Keesokan harinya, Jahid kemudian bertemu dengan Noah dan Steen di pantai. Mereka berbincang santai. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Noah bertanya-tanya apakah Jahid harus kembali ke penjara atau apakah dia bisa tetap tinggal di sana. Jahid kemudian menjawab bahwa dia berniat untuk tetap tinggal. Noah bertanya apa yang telah dia lakukan sehingga harus mendekam di penjara, dan Jahid hanya terdiam. Setelah bertemu dengan Noah, Jahid pergi ke perpustakaan dan memberikan sebuah rekaman suara kepada Hele. Rekaman ini berisikan pesan-pesan suara dari 14 hari terakhir saat ia bersama Muter dan kelompoknya. Sejenak, Jahid merenungkan tindakannya bersama Muter dan kemudian mengatakan kepada Hele bahwa Noah bertanya tentang kejahatan yang membuatnya di penjara. Ia meyakinkannya bahwa suatu hari nanti Noah akan mengetahui bahwa ayahnya berperan dalam menghentikan kejahatan tersebut. Penjelasannya sedikit meredakan kekhawatiran Jahid. Suatu malam, Jahid kemudian bertemu dengan Muter yang memerintahkannya untuk bergabung dengan Nasar dan Didi untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar. Mereka berhenti di sebuah toko dan mengobrol sebentar di dalam mobil. Dari kejauhan, Hele memata-matai Jahid. Beberapa menit kemudian, dua orang menembaki mobil Jahid.
Beruntung Jahid dan Didi berhasil melarikan diri, tetapi Nasar kehilangan nyawanya. Mereka bergegas masuk ke toko yang mereka kunjungi sebelumnya dan 2 orang gangster mengikuti mereka. Hele pun datang untuk membantu Jahid yang memutuskan untuk membiarkan Didi meninggalkan toko dan dia masuk kembali untuk menghabisi para gangster. Yang mengejutkan, dia menemukan Hele di dalam. Ketika mereka sedang berbicara, Didi melihat mereka tetapi berpura-pura tidak menyadarinya. Kemudian Jahid dan Didi kembali ke camp Muter dan Jahid mendengar salah satu anak buah Muter menyebutkan sebuah GPS yang terpasang di mobil Muter. Mereka merasakan ada yang tidak beres saat mendengar polisi mendekati tempat kejadian. Muter mencegah Jahid pergi, mengajaknya ke sebuah bangunan berbentuk garasi. Di dalam, Muter menyiksa seorang pria bernama Rasin yang mencurigai dia mungkin telah berbicara dengan Boba tentang pengiriman narkoboy. Hvad har du sagt til Boba? Jeg har ikke sagt det. Rasin mengakui tuduhan tersebut namun menyangkal telah meletakkan alat pelacak di mobil Muter dan orang-orang itu membawa Rasin pergi. Jahid bertemu dengan Hele di perpustakaan dan mengaku kepadanya tentang insiden dengan Rasin, di mana dia merasa bersalah dan ingin keluar dari misi tersebut, tetapi Hele dengan tegas mengatakan bahwa berhenti akan membuatnya rentan terhadap jangkauan Muter. Keesokan harinya, Muter bertemu dengan Didi dan menanyakan tentang insiden di dekat supermarket ketika Nasar tertembak. Didi awalnya menyembunyikan kebenarannya, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa Jahid bertemu dengan seorang polisi wanita yang tidak menangkapnya. Hal itu membuat Muter tidak bisa berkata-kata. Jahid menghabiskan waktu bersama Noah di sebuah taman hiburan, menikmati permainan dan percakapan. Dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba ditembaki oleh mobil lain, tetapi Jahid berhasil melarikan diri dan menurunkan Noah di rumah Stin. Dia meminta Noah untuk mengingat bahwa dia mencintainya, lalu memeluk dan menciumnya. Sekembalinya ke apartemennya, Jahid mendapati apartemennya berantakan dan foto Noah menghilang. Dia menyadari bahwa ini adalah perbuatan Muter dan memberitahu Hele. Namun anak buah Muter menangkapnya tak lama kemudian. Muter kemudian membawanya ke tempat di mana Rasin disiksa dan kemudian mengumumkan niatnya untuk mengunjungi Noah dan Stin. Jahid memohon padanya untuk tidak menyakiti mereka dan Jimmy bersiap untuk mengalahkan Jahid. Namun Jahid berhasil membebaskan diri, mengalahkan Jimmy dan orang-orang lainnya. Setelah itu, dia kemudian pergi ke markas Muter, bertekad untuk menghadapinya, tetapi pertama-tama dia harus menghadapi anak buah Muter. Ketika dia akhirnya sampai di ruangan Muter, dia menemukan Didi dan beberapa anak muda di sana. Muter menembak kaki Jahid dan tanpa diduga, Didi berbalik menyerang Muter dan mengarahkan pistol ke arahnya. Jahid pun berhasil menembak Muter hingga dia tewas. Didi membantu Jahid dan mereka meninggalkan camp gangster tersebut. Jahid mengantarkan Didi untuk pulang dan dia menatap foto Noah sejenak. Beberapa menit kemudian, dia mendengar sirine mobil polisi mendekati markas Muter.